Kurang lebih 50 hari jelang pendaftaran bakal Capres-Cawapres, koalisi partai politik sudah mulai terlihat goyah. Bagaimana media melihat peta konstelasi politik yang sangat dinamis ini? Kami akan mengulasnya bersama pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi. Selamat sore, Bung Aryo. Selamat sore, Bung David. Ini menarik sekali untuk dibahas, karena ini menjelang penetapan justru ada tikung menikung. Seperti apa Anda melihat peta koalisi saat ini jika memang ini terus terjadi seperti ini? Ya, kalau kita melihat peta koalisi di koalisi perubahan tentunya pasti ini akan menimbulkan riak-riak politik yang tidak bisa kita anggap remeh ya. Apalagi tadi beberapa saat yang lalu Presiden Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Presiden Indonesia ke-6, Presiden SBY mengatakan bahwa ia merasa dikhianati, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh koalisi yang telah dibangun, telah dijalin sejak setahun belakangan ini. Jadi memang ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa dianggap remeh, khususnya oleh tim Anies maupun dari tim koalisi perubahan. Di situ masih ada Nasdem, masih ada PKS. Nah, sekarang bola justru ada di Nasdem, ada di PKS maupun ada di Anies Baswedan sendiri. Harus menjelaskan, harus mengcounter, harus merespon apa yang dikatakan oleh Pak SBY sebagai dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat beberapa saat yang lalu di Puri Cikeas. Dan mereka harus menjelaskan dulu duduk perkaranya seperti apa. Kenapa tiba-tiba ada nama Caimin disebut-sebut sebagai cawapresnya atau bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Meskipun Surya Paloh ketika dikonfirmasi di Nasdem Tower kemarin malam mengatakan masih belum terlalu mau lugas menjawab pertanyaan dari wartawan. Tetapi hal ini tentunya kalau dibiarkan begitu lama tidak akan baik untuk citra dari Anies Baswedan maupun partai-partai pendukung koalisi perubahan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi juga Pak SBY sempat menyatakan dalam siaran langsungnya ya di media sosial itu dikatakan juga bahwa kami merasa dikhianati tadi kan. Dan kita sedang memikirkan apa langkah berikutnya. Sementara itu dari PKB sendiri juga belum ada bincang-bincang lagi mungkin dengan koalisi, dan dikatakan oleh juru bicara Gerindra tadi bahwa juru bicaranya PKB tadi sempat sampaikan bahwa memang ini baru dalam pembincangan saja begitu. Nah, menurut Anda kira-kira akan seperti apa? Karena belum ada kejelasan nih dari PKB sendiri juga terhadap posisi ini. Apakah ini hanya sekedar memang riak-riak politik biasa atau akan betul-betul mengarah pada suatu koalisi yang baru? Ya, kalau kita melihat statement dari Pak SBY tadi, ini rasa-rasanya bukan sekedar riak ya. Nah, ini memang yang harus segera dikonfirmasi oleh tim koalisi perubahan, ada Nasdem, ada PKS. Sebenarnya duduk persoalan seperti apa? Seberapa besar konfirmasi Caimin sudah benar-benar definitif ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Bahkan kabarnya ini harus Caimin memang berarti ya? Harus Caimin, nanti malam Caimin akan ketemu Prabowo. Nanti malam rencananya. Lalu juga harusnya dari Pak SP, dari PKS maupun dari Anies Baswedan sendiri harus segera mengcounter ataupun merespon pernyataan dari Pak SBY. Karena pernyataan dari Pak SBY itu cukup keras untuk seorang Pak SBY. Kita tahu beliau menggunakan kata-kata yang santun, tetapi tadi beberapa diksi yang digunakan adalah diksi-diksi yang sangat keras. Ada kata-kata pengkhianatan, ada kata-kata ugly dan lain sebagainya. Dan juga saya merasa kalau kita melihat konstelasi politik seperti saat ini, kalau ini dibiarkan terus-menerus tentunya tidak akan baik bagi citra koalisi perubahan di mana mereka mengusung dengan tagline positioning sebagai partai yang ingin mengubah apa yang tidak baik yang mereka rasa sekarang ini. Anda meyakini bahwa atau Demokrat akan berpindah haluan ke koalisi yang lain? Kalau kita melihat dari situasi batin dari Pak SBY, dari AHY dan dari anggota Partai Demokrat, rasa-rasanya itu sebuah keniscayaan. Tinggal menunggu waktu saja pilihannya mau kemana. Apakah ke koalisi Gerindra di mana Pak Prabowo diusung sebagai bakal calon presiden, ataukah kembali menjalin dengan Pak Ganjar Pranowo dengan PDIP sebagai leadernya seperti itu. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi ini tentu juga menjadi ujian bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat sejak awal sudah memposisikan diri selama 10 tahun terakhir ini sebagai partai oposisi, tidak mau gabung di pemerintahan. Nah, seberapa besar kuatnya iman dari Partai Demokrat, inilah saat-saat krusial bagi Partai Demokrat untuk bisa menjalankan apakah benar Demokrat masih dikenal sebagai partai yang mengusung perubahan, ataukah justru pada akhirnya Demokrat melebur kepada pilihan-pilihan yang tersedia sekarang. Jika memang nantinya mereka akan memutuskan keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ini juga menarik. Tadi Pak SBY sempat mengkomunikasikan nih kalau nggak salah itu ada atas izin Pak Lurah. Nah, ini juga diksi ini dipakai ini. Lalu menuduh bahwa ini akan ada koalisi baru yang dibentuk oleh seorang menteri yang telah mendekati Demokrat dan PKS. Nah, tadi betul.
Pak SBY sudah mengatakan secara gamblang ada seorang menteri yang diutus oleh atas izin Pak Lurah. Kalau Pak SBY tidak mengatakan Pak Lurah itu siapa, tapi kalau kita melihat dalam perkembangan politik selama ini dan Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi itu di pertengahan Agustus lalu, Pak Lurah itu mengacu pada Pak Jokowi seperti itu. Nah, jika memang ini benar, maka Demokrat sebenarnya sudah juga didekati oleh pihak-pihak tertentu seperti pengakuan Pak SBY. Apakah benar Demokrat akan berkoalisi dengan P3 dan PKS untuk membentuk poros baru, ataukah sebenarnya Demokrat punya pilihan-pilihan yang lain? Nah, ini yang harusnya segera dijawab supaya tidak menimbulkan kekisruhan di tengah-tengah pemilih. Gitu. Jadi jangan sampai bakal calon presiden belum ditetapkan 19 Oktober, tapi sudah gaduh duluan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting menurut saya. Iya, kasihan pemilih sebenarnya. Lebih kasihan ke pemilih. Iya dong. Ya. Tapi kita melihat begini, ini cair sekali ya. Artinya Mas tadinya pikir sudah ada 3 kubu begitu, poros yang akan bertanding, ternyata bubar jalan lagi nih. Ya, ini Anda melihat akan seperti apa nih konstelasi politiknya ke depan? Sebenarnya ini udah diprediksi sejak lama ya. Jadi penentuan siapa yang menjadi pendamping dari Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies itu akan berada di masa-masa injury time, penentuan di saat-saat terakhir lah. Kan pembukaan pendaftaran dibuka 19 Oktober, David kan. Jadi saat-saat terakhir inilah yang akan menentukan siapa sebenarnya yang mereka pilih sebagai wakil yang akan mereka ajukan ke KPU nanti. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah konstelasi politik, ini tentunya masih akan sangat dinamis. Siapapun masih bisa melebur ke koalisi manapun. Tidak ada kata-kata pasti. Mungkin hanya ada 3-4 partai yang benar-benar sudah fix untuk berada di koalisi masing-masing. Tapi kalau untuk partai-partai yang mediocre, partai-partai yang perolehan suaranya berada di papan tengah, saya rasa masih bisa cair, bisa masuk ke koalisi manapun. Seperti itu. Ada juga tadi dugaan bahwa atau ya diduga begitu ya, disebutkan PKB datang, ini salah satu sebenarnya karena ada mastermind di balik ini semua begitu. Karena sebelum-sebelumnya sudah didengar bahwa ada nih orang yang berperan ini untuk supaya Anies Baswedan nggak maju lah begitu. Ya, tadi Pak SBY juga mengatakan itu kan. Jadi ada pekerjaan tingkat tinggi kalau bahasa Pak SBY yang mengatakan bahwasanya ada upaya menggagalkan duet Anies Baswedan dan AHY, dan juga ada upaya menggagalkan pencalonan Anies Baswedan melalui koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, memang ini kan sebuah hal yang abstrak sebenarnya, meskipun mungkin rasanya bisa kita rasakan, tetapi kan itu harus dikonfirmasi ke pihak-pihak yang dituduh. Nah, menurut saya harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, hal-hal seperti itulah menurut saya harus diperjelas dengan dalam waktu 1-2 hari ini. Nah, tetapi yang perlu kita stressing dari pernyataan Pak SBY adalah dalam waktu 1 hingga 3 hari mendatang, Demokrat tidak akan mengambil keputusan apapun, karena saat ini kondisi emosionalnya lagi tinggi, dan nanti ketika memutuskan pasti tentunya hasilnya tidak akan baik. Nah, jadi kita akan lihat nih respon dari pihak koalisi perubahan seperti apa dulu. Nanti saya rasa Pak SBY juga akan menunggu respon dari Surya Paloh, respon dari PKS maupun respon dari Anies Baswedan. Baru setelah itu Demokrat akan berpikir lagi mau masuk kemana. Baik kalau gitu. Dalam sekali nih, dan seru sekali. Kita tunggu seperti apa nantinya. Baik, terima kasih Bung Aryo Ardi sudah bergabung bersama kami di Sini Sore. Selamat sore.